Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Etinha. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pada mata pelajaran PPKN kelas 7 di semester 2. Pertama, keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial, budaya, bahkan ekonomi, dan lain-lain. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra India serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Karena setiap individu ataupun masyarakat di kepulauan ini mengembangkan budayanya sendiri-sendiri, sesuai dengan tingkat kemajuan lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut, dan lain-lain mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisinya alam yang sangat sulit. Sebaliknya, sarana yang sangat terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat tersebut. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing, ada juga masyarakat yang sulit atau tetap bertahan pada budaya sendiri. Keberagaman suku, bangsa, dan ras. Suku dan bangsa merupakan pengertian yang sangat berbeda. Suku bangsa sering diartikan sebagai etnik. Menurut Konta Jayadiningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Sedangkan ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Contohnya, warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, warna mata, dan lain-lain. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa. Yang pertama, bahasa daerah. Bahasa di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat sangatlah berbeda. Bahasa yang digunakan di daerah Jawa Barat adalah bahasa Sunda, sedangkan bahasa yang digunakan di daerah Jawa Tengah banyak menggunakan bahasa Jawa. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat di setiap daerah tentunya sangat berbeda, misalnya pada adat perkawinan. Kemudian yang ketiga, sistem kekerabatan. Tentunya sangat berbeda, misalnya seperti gotong royong dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kesenian daerah. Kelima, tempat asal. Dan yang terakhir adalah alat-alat yang digunakan sehari-hari. Contoh keberagaman di Indonesia. Yang pertama ada Aceh. Aceh terdiri dari suku Aceh, suku Alas, Gayo, dan lain-lain. Sumatera, suku Sumatera
Misalnya adalah ada suku Karo, Nias, Toba, Minangkabau, dan lain-lain. Yang ketiga, daerah DKI Jakarta, yaitu sangat khas dengan yang namanya Betawi. Kemudian Jawa. Jawa ini yang sangat khasnya adalah ada adat istiadat Jawa, Sunda, Tengger, dan lain-lain. Kemudian Kalimantan, ada Dayak, Banjar, Benuak, dan lain-lain. Kemudian Sulawesi yang terkenalnya adalah Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Papua, yaitu Asmat, Dani, dan lain-lain. Keberagaman agama di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Tempat ibadahnya dinamakan masjid, dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Yang kedua, Katolik, dan yang ketiga, Protestan. Katolik dan Protestan, tempat ibadahnya namanya yaitu gereja. Kemudian Hindu, tempat ibadahnya dinamakan vihara. Kemudian Buddha, tempat ibadahnya dinamakan pura. Dan yang terakhir, agama Konghucu, tempat ibadahnya dinamakan kelenteng. Poin yang kedua, arti keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit. Empu Tantular menuliskan yang artinya, agama Buddha dan Siwa merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal, terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua. Ungkapan dalam bahasa Jawa itu secara harfiah mengandung arti bineka atau beragam, tunggalnya satu, dan ikanya itu, yaitu berakam satu itu. Kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Lambang semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat di kaki burung Garuda yang mencengkram sebuah pita. Ini bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas beragam macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Poin yang ketiga, perilaku toleran dalam keberagaman. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama dapat diwujudkan dengan cara melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, menghormati agama yang diyakini orang lain, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain, kemudian tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua, perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara setiap individu tentunya berbeda-beda. Hendaknya tidak menjadi sebagai suatu kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, sebaiknya kita berperilaku baik kepada setiap orang tanpa memandang berbagai perbedaan tersebut. Yang ketiga, perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Sebagai seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, dan terakhir, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Perhatikan gambar berikut. Nah, inilah keanekaragaman yang berasal dari Sumatera Utara. Ini ada pakaian adatnya, kemudian tariannya, yaitu tari tortor. Kemudian rumah adatnya rumah
bolon, dan ada pisau surit. Nah, ini dari Sulawesi Utara. Tarinya tari mengket, rumahnya rumah pewaris. Nah, senjatanya namanya keris. Ini pakaian adatnya. Kemudian Kalimantan Selatan. Nah, ini contoh pakaian adatnya. Tariannya, contohnya tari baksa kembang. Rumah adatnya, rumah Banjar. Sama ya ininya, keris. Senjatanya. Nah, kebudayaan dalam bentuk perkakas atau senjata tradisional diantaranya bisa dilihat, ada rencong, ada karih yang berasal dari Sumatera Barat, kujang Jawa Barat, golok dari DKI Jakarta, dan lain-lainnya. Kebudayaan dalam bentuk alat musik, yaitu angklung, ini berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada kolintang, berasal dari Sulawesi Utara. Ini bentuknya seperti ini. Nah, yang terakhir ini ada sasando dari Maluku. Demikianlah pemaparan materi kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangannya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.